Pemuda Eci bersama kami di sana bukti agak ke situ isi. We're back lagi Bukti and Hifzi. Pemuda Eci di Sindika Eci. Kesal berbeda itu sama. Oke, ntar copyright. Oke, selamat datang di Sindikat Aji karena sesungguhnya sesuatu yang beda itu Sama. spesial Ramadan. Spesial Ramadan. Menuju Ramadan. Ramadan, Deng. Ramadan. Gimana bro, Ramadan kali ini bro? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga akan ngebahas tentang persiapan-persiapan ya di bulan Ramadan. Ya. Apa perbedaannya antara persiapan bulan Ramadan di Lampung sama di Jogja? Di Jogja, oke. Karena ini pasti akan berbeda sekali ini. Kalau di Jogja, Mok, apa yang biasanya dipersiapkan ketika ingin bulan Ramadan? Ada budaya-budaya tertentu ada. nggak? Kalau di kampungku tuh biasanya ada namanya pengajian song-song Ramadan. Oh, PSR berarti ya? PSR. Song-song Ramadan yang jadi ajang nyanyi ibu-ibu sebenarnya. Oh, gitu. kok malah nyanyi? Pengajian malah nyanyi? Ada pentas seninya gitu. Oh. Ada pengajiannya, ada pentas seninya. Itu pasti ada tuh. Itu udah kayak udah tanda-tanda mau Ramadan lah. Nyanyinya sholawat tapi? Enggak juga, dangdut juga itu. Lah, gimana sih? Ya, yang penting jadi acara kampung gitu, bro. Sama sebenarnya di acara itu apa aja ininya? Maksudnya rundown-nya biasanya. Ngapain aja? Rundownnya tuh ini bagiin apa? Pendaftaran buat warga-warga yang mau kayak apa sih namanya kalau di tempatku tuh ngunduh tuh apa ya? Ngasih makan buka puasa gitu. Oh, itu didata. Didata di situ. Terus habis itu sumbangan-sumbangan juga buat masjid. Habis itu ya ini pengajian dari ustadz. Habis itu nyanyi ibu-ibu itu tadi. Berarti di dalam masjid, enggak di luar masjid? Di luar. Oh, ada kayak panggung gitu. Beberapa kali aku sudah di... Jelek ya suaranya? Apanya? Jelek suara ibunya. Ibu-ibu gimana sih suaranya, bro? Kecuali tetanggaku Krisdayanti gitu-gitu lumayan suaranya. Sama nggak tahu kalau Jogja itu cuaca ini udah cuaca puasa ini. Apa yang membedakan? Maksudnya apa tuh? Kamu mendefinisikannya gimana? Apa ya? Lebih panas sih. Lebih panas ya? Pasti Jogja itu kalau mau menjelang puasa lebih panas. Oke. Oh ini kita kan udah berbuka puasa nih sekarang. Sambil ngopi yuk. Ini kan syutingnya belum puasa, bro. Oh iya, ceritanya. Tapi sebenarnya tadi pagi itu aku sedikit merenung dan mendengarkan musik dan akhirnya dari musik itu aku menemukan solusi permasalahan anak zaman sekarang menghadapi puasa. Gimana tuh solusi? Pasti yang dikeluhkan pertama kan tentang puasa sekarang berbeda kayak dulu apa gitu. Akhirnya jawabannya aku temukan di lagunya Lomba Sihir. Oh, gimana tuh? Ribuan Memori. Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, gitu. Intinya tuh tentang memori-memori kita ya, masa lalu. Di lagu itu tuh di bener-bener di apa ya? Disebutin semua jika ingat-ingat memori terus ingat-ingat yang dulu sama yang sekarang tuh sebenarnya tetap bisa jadi penyemangat gitu. Bukan jadi pembanding. Itu tepatnya. Itu. Jadi sesuatu yang dulu sama sekarang itu tidak melulu harus menjadi pembanding. Justru jadi penyemangat. Gitu. Tapi kamu dulu waktu kecil Ramadanmu kayak gimana? Ngaco. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Maksudnya ini, Ngaco door prize. Dia apa sih? Kelas-kelas MC. Kalau aku dulu, kayaknya udah aku ceritain di konten hip juga deh. Oh iya, ya udah nggak usah deh. Yang jelas kegiatan kampung. Oh, kegiatan kampung. Kegiatan kampung yang jelas. Tapi singkat kata, kegiatan kampung itu hancoer gara-gara fitnah seorang. Bukan fitnah sih. Ada orang kampungku namanya Mas Furkon. Kenapa di Mas Furkon? Jadi kampungku kan ada kampung utara, kampung selatan gitu lah. Nah, itu sebenarnya nggak ada gap.
Tapi kayak ada beberapa orang yang bikin isu kalau utara sama selatan itu ada gap. Hmm. Itu dulu gabung aku anak selatan main ke utara gitu aman gitu kan. Sekarang Tiba saatnya Mas Furkon ini dia anak utara, tapi ada masalah sama anak utara terus dia bikin isu. sama anak selatan. Dia anak utara. Anak utara terus ada masalah. Oh, kayaknya. dia sama anak utara, oke. Terus dia tiba-tiba gabung di selatan terus bikin isu gitu. Oh, kalian anak selatan di ini sama anak utara. Oh. Terus kita juga merasa kayak, wah iya nih anak utara kayaknya nggak cocok nih sama kita gitu. Terus jadi pisah. Terus jadi kayak nggak kompak awalnya dari situ. Awalnya kompaknya itu bentuk kompaknya kayak apa? Ya kegiatan bareng Ramadan kayak kalau siang itu di kampungku ada jatah bikin minuman buat taraweh. Siang. Siang. Masa Nggak diminum bro. Masa siang. Minuman itu loh yang khas Jogja gitu loh, setrup namanya setrup. Oh. Kayak apa ya? Semacam medang jahe gitu. Iya, Itu bikinnya siang dan itu ada piketnya. Yang manis itu ya, strop itu ya? Ya, yang pakai jambu. Itu ada piketnya sendiri tuh. Terus nanti diplastikin gitu, malamnya diedarin. Gitu. Tadinya bersama. Tadinya bersama. Setelah Mas Purkon itu berpisah. Iya, terus selatan kayak bikin sendiri gitu, kayak apa Struknya. ya? Enggak, kayak nggak mau lagi terawih bareng. Oh. Terawih sendiri di masjid yang selatan. Oh. Kayak gitu, dan aku menyadarinya dewasa ini ternyata titik permasalahannya di Furkon. Furkon. Kalau Mas Purkon nonton gimana? Nggak mungkin nonton ya. Kenapa? Nggak mungkin, gaptek dia orangnya. Astagfirullah, masa ada orang nggak bisa nonton YouTube? Beneran nggak bisa nonton YouTube? Apa? Bener. Ya nonton, tapi tontonannya nggak mungkin ini. Dia pasti Oh. tontonannya yang itu loh. Ketahui nggak sih video YouTube yang nyeritain isu-isu gitu loh. Oh. Di lereng Merapi ternyata tinggal seorang anak kecil berbulu babi gitu-gitu. Oh, dia percaya tuh. Iya, terus makanya waktu Arif Brata stand up di Suci itu, Iya. dia kan nyeritain kayak gitu juga kan. Iya. Itu relate yang kayak narasinya itu ya. Cerita ini bermula dari seorang warga. Orang-orang kampungku, bapak-bapakku tontonannya kayak gitu juga. Oh. Bapakku tiba-tiba lihat YouTube itu cerita, wah ini aku lihat YouTube ini. Jangan nih ada polisi berantem sama TNI gitu-gitu terus yang ditonton. Dan narasinya biasanya kayak gitu kayak ada seorang polisi. AI ya? Nggak sih itu? Enggak ya? Bukan. Oh, emang ada orang yang ngomong. Alur film. Lah itu tempat kerjanya ini kan siapa? Felix sama Andang kan? Oh kayak gitu. Iya, itu mereka yang bikin itu. Akun-akun ternak gitu kan, yang bikin Iya, konten terus diisi narasi kan. Iya. Desa ini bermula dari awalnya. Berpisah Gitu, tuh ya, berarti ya berpisah. kalian ya. Akur-akur lagi kapan? Berapa lama? Ya akur-akur lagi ya, udah mulai kerja sendiri-sendiri, terus habis itu ketemu di acara kampung kayak sawalan gitu-gitu baru akur. Tapi kan sekarang udah beda generasi. Generasi yang baru ini juga kegiatannya sama kayak gitu. Siang bikin minuman buat terawih bareng, terus ada tabungan kalau di Lembut untuk terawih itu. Ada tabungan tiap terawih, terus buat beli baju lebaran. Tabungan ke siapa? Tabungan pengajian. Buat beli baju lebaran warga. Ya sendiri-sendiri, gimana ya? Kayak Ya tabung sendiri aja. anak-anak kecil gitu loh, dibikinin buku tabungan biar kalau dia terawih itu sekalian bisa nabung. Nabung. Oh, dikumpulin di masjid dulu. Di ini organisasi pemuda. Oh. Di tempat gua ada pengajian namanya Amin Baitur Rahman. Oh. Wah, itu kegiatannya banyak, Bro. Ada lomba-lomba Ramadan. Oh. Lomba sholat ada, Bro, dulu, Bro. Lomba sholat. Yang dinilai apa? Bacaan. Sholat dengan benar. Sholat dengan benar, terus Kamu pernah ikut? pernah. Oh, juara. Oh, enggak lah. Berarti nggak bener sholat. Oh, zuhur aku sholat jenazah gimana? Lomba azan, emang nggak ada di tempatmu? Lomba azan ada aku. Ada kan? Aku menang juara 2. Ayahku azan. jurinya soalnya. Oh, tapi nggak antar pengajian, itu Antar. person kan? Iya, antar orang. Nah kalau tempatku tuh kayak klub gitu bro. Oke, kontingen-kontingen gitu Iya, ya, dari klub. desa sini, dari desa situ Itu gitu. satu kota gede itu nanti ada organisasinya lagi namanya Fokopa. Kalau nggak Fokopa itu yang ngadain AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah, itu yang ngadain lomba. Dan itu pride bro. Kalau menang-menang, jadi ada perwakilan-perwakilan gitu dong. Ya, kalian? jadi tiap Dipilih ya? kampung itu ada klubnya sendiri pengajiannya gitu. Oh, dilatih. Ya kayak tempatku tuh Amin Baitur Rahman, nanti kampung sebelah tuh
pengajian apa gitu. Sampai berantem juga, Bro. Ya Allah, lomba sholat berantem. Bukan lomba sholat yang berantem. Lomba ini takbir keliling. Oh. Nggak terima kayak apa kayaknya si jurinya curang gitu. Ya, kayak dibayar gitu-gitu. Dibayar. Karena itu penilaiannya subjektif kan kalau itu kan. Iya. Kalau lomba sholat kan kalau dia bacaannya salah bisa kelihatan. Kelihatan. Gitu. Benar. Tapi lomba apa? Takbir keliling itu ngabisin duit banyak, hadiahnya dikit itu. Hadiah paling 500 gitu. Tapi kalau bikin ini maskotnya tuh sampai jutaan gitu. Pride juga kan pasti Pride kan. dulu. Wah, Berarti tempatku dulu itu pernah biayanya dari kampung dong, orang-orang kampung. Ya, orang-orang kaya kampung. Biasanya tempatku tuh yang nyumbang paling banyak tuh catering Ibu Supardi. Siapa? Catering Ibu Supardi. Oh, dia jual usaha catering. Terus dia kalau ada apa takbiran keliling gitu, dia yang nyumbang maskot. Dulu pernah pakai ini, Bro, Fuso, Bro. Fuso, terus di atas Fuso tuh main band gitu musiknya. Oh. Wih, keren. Malu tapi. Kenapa malu? Maksudnya Kamu jadi apa biasanya kalau itu? dulu. Oh, kalau yang udah dewasa tuh sebenarnya cuma nemenin aja kadang. Nemenin anak-anak kecil di belakang gitu. Kalau enggak dulu itu pride ketika ikut apa takbiran keliling di kampung itu ketika kita bisa pegang maskot di depan. Oh, Logo maskotnya pengajian. itu bentuknya kayak apa sih? Logo pengajian gitu kayak pakai tongkat digantung gitu terus logonya. Oh, itu yang paling pride-nya. Karena itu paling depan. Oh. Kan biasanya iring-iringan apa? Dipilihnya takbir berdasarkan keliling apa itu? Yang paling ganteng, apa yang paling... gitu. Apa ya? Yang algoritmanya paling bagus di kampung lah. Oh. Yang paling jadi omongan. Engagementnya yang yang paling lagi naik bagus. daun, yang lagi itu biasanya Kamu nggak pernah tuh? nggak pernah. Oh, nggak pernah. Aku Nggak yang pernah naik ini. daun dong berarti kamu? Nah, aku mau kalem aja, Bro, di kampung, Bro. Oh, iya. Tiba-tiba nyumbang aja. Oh, Gitu. Dan di Jogja itu ada levelnya kalau lomba takbir itu. oh. Biasanya antar kecamatan, terus naik lagi nanti di Bantul ada atau di kota. Tuh, tapi yang rame itu malah kalau Idul Adha. Idul Adha. Karena Oh, beda ya, Idul Fitri itu lebih sepi dibanding ya Idul rame, Adha. ya rame. Tapi kalau Idul Adha kan Lebih meriah. lomba takbirnya bisa berapa hari, kan? Oh iya. Ya kan boleh kan takbir? Ya boleh. Iya, boleh. makanya kalau Idul Fitri kan takbirnya cuma hari itu. Kalau Idul Adha makanya ada lomba takbirnya itu setelah H+2, H+3 itu. Dulu kan, Bro, ini penilaiannya pernah pakai ini, polling SMS dulu. Keren, Bro, polling SMS. Nah, di tempat Theo Joksel itu. Bantul itu stratanya tinggi. Bahkan ada transfer maskot, Bro. Transfer apa? Maskot. Jadi Kalau iring-iringan lomba takbir itu pasti kan punya maskot. Iya. Kayak bikin onta, Iya. bikin apa, itu bisa dijual di pengajian lain, Bro. oh. Di musim berikutnya, Bro. Kayak transfer lumayan. Transfer maskot. Lumayan. Karena itu bikinnya susah itu. Mahal itu. Mahal itu kalau beli jutaan itu. Biasanya pakai kertas-kertas kayak semen itu loh. Iya. Dari kayu dulu berarti ya kerangkanya. Ya, benar. Terus tapi ada temanya biasanya bikinnya masjid. Tapi kalau sekarang temanya ini nggak tahu ya, aku udah nggak pernah ikut toh. Tapi kulihat-lihat tuh bikin Gundam, apa hubungannya dengan Aneh ya. Islami, Bro. Harusnya kan wah itu. Unta gitu. Unta tapi robot gitu Tapi masih bisa robot. Gundam juga. Iya. Gundam unta. Aku dulu nggak ada sih di kampungku kayak gitu. Paling cuma takbiran doang. Takbiran pun paling pakai obor gitu. Bro, malu, Bro. Kenapa? Malu. Oh, pakai gerobak, aku inget pakai gerobak. Bro. Ini apa si komik-komik, itunya apa sih yang apa takbir apa sih kok takbir apanya tuh? Gendangnya itu ditaruh di gerobak, udah keliling. Kok beduk kok gendangnya. Beduknya ditaruh gerobak, dah kita keliling. Itu pun cuma satu kelilingan doang. Keliling perumahan. Makanya serunya puasa di Jogja itu. Ada rangkaian Acaranya ya, banyak ya. Dan emang kampung tuh juga udah mempersiapkan gitu. Seminggu sebelum seperti ini tuh kerja bakti. Bro. Semua dibersihin. Terus nyekar pasti, nyekar. Terus ini di desaku sekarang pasang ini hiasan-hiasan umbul-umbul gitu loh. Dihias gitu bikin gapura. Oh, lampu-lampu gapura. gitu ya biasanya. Iya, gapura Ramadan gitu. Bikin tanpa sosialisasi dengan sekitar, akhirnya mobilku nggak bisa masuk. kurang muat. Jadi gimana? Mobil lu ditaruh mana? Ya nge-grab terus aja besok. Ngalah dulu sampai lebaran. Beneran di dalam. Beneran, karena gang masuk rumahku itu kan, itu tuh ngepres kan. Kan Itu ada sekarang motor, apa? ada motor.
Iya, tapi maksudnya kan kalau orang situ selain aku yang punya kendaraan gede juga kan kalau mau keluar jadi susah itu. Karena benar-benar diblok bikin Terlalu gini, sempit. ya, dibikin gini, jadi jalannya semakin sempit. Nah itu kadang kelebihan orang-orang kampungku seperti itu. Tapi nggak ribut ya? Nggak ribut. Ribut di belakang. Kalau di depan mah pada Pada ya udahlah gitu ya. Tiba-tiba depan musola dikasih seng gitu. Buat apa? Ya buat kalau terawihnya orangnya Kurang. banyak kurang gitu-gitu. Tapi tanpa pertimbangan juga langsung aja sikat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu Nggak apa-apa. Tapi dalam hati? Apa. Bro kan Demi Ramadan. Ramadan, Ramadan yang berkah. Tapi kayaknya seru ya. Aku kan kemarin aku ngeliat sholat Jumat kan dekat rumahku yang di kan ke si Hasim udah nggak kontrakan gitu. Ya. Aku tinggal di situ. Kemarin aku Panguan. ngeliat, iya apa ya, Tiri Ya, Panguan. Warawari ya. Tridadi, Triwarawari. Warawari gang ya, gang Warawari. Ya, terus? Iya sana, maksudnya kayaknya masjidnya tuh masih kampung banget gitu. Tapi bersih, tapi Wah, itu. iya tuh kayak Kelebihan masih di Jogja tuh kayak gitu. iya, aku ngeliat tuh kayak wah bersih gitu dan bagus gitu walaupun kayak masih di kampung gitu. Iya. Karena di sini ada patokan referensinya. Masjid Jogokarian kan. Oh. Iya, jadi percontohan kan. Oh itu yang lagi viral itu ya? Wah, viral terus bro itu. Sampai nyumbang ini kan dulu Masjid Jogokarian tuh nyumbang kapal selam. Kapal selam? Iya, yang dulu ada kasus kapal selam tenggelam itu, mereka donasi. Dan aku pernah nanya ke orang situlah, anak mudanya gitu, itu beneran, tapi terkendala apa ya? Sipil itu nggak boleh beli Kapal selam? Iya, kapal selam gitu-gitu. Tapi duitnya bener terkumpul tuh 1 M berapa gitu. Terus habis itu kalau puasa gini, mereka tuh terawihnya itu biasanya imamnya dari Palestina gitu-gitu. Oh. Kalau nggak ustadznya dari mana gitu. Sama ada program apa ya? Yang rajin sholat umroh atau naik haji gitu. Terus kalau Idul Adha motong sapinya juga banyak. Orang di situ tuh sholat biasa aja tuh kayak terawih, bro. Rame terus ya Jogokarian. Aku belum pernah malah loh. Dan mereka punya acara sore gitu, jual-jual takjil gitu. Namanya apa ya? Jalur Gaza kalau nggak salah. Itu di situ. Kalau di Jakarta nggak tahu ya, kayaknya mungkin kalau Jakarta Banyak. ya, tapi ya. Apa? Maksudnya terlalu kompleks. Iya banyak. Tapi banyak juga masjid-masjid yang bagus tuh kayak Jogokarian gitu tuh ada MRBJ, ada yang banyak kajiannya, banyak program-programnya. Istiqlal belum pernah sih aku, belum pernah. Ada kalau MRBJ itu dia ada bahkan di samping masjidnya itu kayak ada cafe gitu, terus ada kayak food courtnya. Habis itu kayak ada tempat space gitu buat pengajian, ada orang-orang tuh nongkrong bisa di situ gitu. Malah nggak sholat kalau nongkrong. Enggak beneran, tapi itu buat kajian, Oh, buat iya. orang-orang misalnya habis sholat nih di situ nongkrong kerja di situ bisa gitu. Habis itu banyak nggak cuma kajian kayak pelatihan apa gitu di atas tuh. Tapi apa ya? Besok kan puasa di Jakarta aku sebenarnya. Oh iya, kamu bakal di Jakarta ya. Gimana Iya, kamu rasanya? Kamu nggak bawa mobil berarti ke Jakarta? Enggak. Udah ketutup Gapura. Enggak murah, bro. Tadinya niat bawa mobil padahal. Enggak murah, Ketutup Gapura jadi nggak mau bawa mobil. Tapi sering bro di kampung tuh masalah jalan kayak gitu. Orang nikahan gitu juga di jalan gitu. Dan ya udah apa ya udah kesepakatan tidak tertulis gimana? Iya. Oh, tapi yang paling semoga tetanggaku nggak lihat ya. Semoga tetanggaku ini nggak. off the record aja. Tapi di record. Jadi belakang rumahku itu jarang kejamah karena kegiatan semua di depan kan. Ya. Di belakang tuh jarang kejamah, terus ada tembok-tembok itulah yang bikin kita jarang ke belakang rumah. Ini kasusnya sama kayak yang diceritain Benji semalam sama kita. Jadi tanah belakang rumahku ini kan ada yang punya rumahku lah sedikit gitu. Karena nggak dipantau, tahu nggak ternyata sekarang jadi apa? Apa? Kandang burung. Tiba-tiba dibikin kandang burung dan nempel di tembok rumahku. Sedangkan di belakang tembok itu Padahal masih tanahmu ya? masih tanahku. Itu belakangnya tuh kamarnya ponakanku. Kan kasihan kan Iya, bau gitu. bau dan berisik lah. Iya. pastinya. Akhirnya dibilangin bapakku. Nggak tahu terus habis itu ya Bongkar. dibongkar. Tapi kalau saat ini kayaknya dipasang lagi deh mungkin kalau nggak tahu kan. Nah di tempat Benji itu lebih parah katanya semalam. Kenapa? Tuh, belakang rumahnya tiba-tiba ditatain perkakas punya tetangganya gitu. Dia apa? Perkakas.
kayak dijadiin gudang gitu. Dan paling parahnya kata Benji, si anaknya jadi nggak bisa tidur gara-gara si tetangganya itu naruh mesin cuci di situ. Mesin cuci. Mesin cuci jadi berisik kan. Guduk. Kalau itu tanah orangnya, bukan Tanahnya Benji. Lah, Tanahnya Benji. terus nggak dibilangin sama Benji? Pak Benji itu mau nahan dulu, jangan bilang bapakku dulu, ini tak atasi. Ternyata ibunya udah bilang bapaknya. Ngamuk kata bapaknya. Iyalah, ngamuk lah. Itulah bro, kehidupan bertetangga itu ya ada fluktuatif lah. Fluktuatif. Itu. Oke lah, lapar guys. Lapar lah bro. Iya, lapar. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman, silakan komen di kolom komentar. Iya. Apa yang khas dari Ramadan Di kota kamu. Di kota kamu. Kota kamu. Tebak-tebakan Ramadan dulu mungkin. Tebak-tebakan untuk Ramadan, mengakhiri oke ini, boleh. ya. Kurma apa yang ada rambutnya? Kurma apa yang ada di rambutnya? Kurma Irama? Salah? Apa tuh? Kurma Pama. Wah. Kurma apa yang penyanyi dangdut? Kurma Irama. Iya. Oke, terima kasih guys. Udah lemes. Habis jalan 1,5 jam. Bro, makan Terima dulu, kasih. Sampai jumpa di Sindikat Edgy berikutnya karena sejatinya yang berbeda itu sama. Lapar banget gua. Sindikat Edgy. Oh, Sindikat Edgy. Pemuda edgy. Oh, literally edgy. Bersama Mukti dan Nifty. This is not Iris Bro lagi. Sindikat Edgy. Let's see Sindikat Edgy. Pemuda edgy bersama kami.